Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri Rizkia. Di sini saya akan mereview materi ilmu Rijalul Hadis dan keterkaitannya dalam suatu perkara. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu ilmu Rijalul Hadis. Pengertian ilmu Rijalul Hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Ilmu Rijalul Hadis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ilmu tarikh arwah dan juga ilmu jahru wa ta'dil. Untuk ilmu tarikh arwah berkenaan mengenai biografi perawi, sedangkan ilmu jarhu wa ta'dil berkenaan mengenai kritik terhadap perawi. Dikarenakan pembahasan kita kali ini fokus pada kritik hadis, maka pembahasan kita tidak akan jauh dari ilmu jarhu wa ta'dil. Perlu kita ketahui pula alasan penting untuk kita mempelajari ilmu rijalul hadis, antara lain yang pertama yaitu adalah ilmu rijalul hadis dapat membantu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima ataupun tidak. Yang kedua yaitu adalah ilmu ini juga dapat mengetahui hadis-hadis yang diterima ataupun tidak. Jadi, ilmu ini memiliki peran yang sangat penting. Ilmu ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang biografi para periwayat hadis. Dan tujuan agar supaya kita tak semata-mata menelan mentah-mentah setiap hadis yang ada. Sebab dan sejarah kemunculan ilmu jarhu wa ta'dil sesungguhnya telah diterapkan sejak zaman Nabi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu berusaha merusak keoriginalan hadis, terutama sejak pasca wafatnya Utsman bin Affan. Oleh sebab itu, ilmu jarh wa ta'dil semakin digalakkan. Untuk perkembangannya sendiri ditandai dari abad kedua Hijriah, yang mana pada masa itu telah dimulai usaha untuk membukukan kitab Rijalul Hadis, baik yang isinya memaparkan biografi perawi hadis maupun penilaian terhadap perawi hadis. Pembukuan ini dilakukan karena sebelumnya masih berbentuk dalam catatan-catatan pribadi dalam hafalan yang tersebar di seluruh wilayah Islam. Cakupan dari kritik hadis ini tentunya berbeda-beda pada setiap ulama dalam prinsip objektifnya dalam menilai. Namun, ulama hadis pendapat bahwa ada dua hal yang perlu diteliti pada periwayat hadis, yakni keadilan dan juga kedobitannya. Keadilan yang dimaksud adalah kualitas pribadi periwayat. Sedangkan kedobitannya yaitu kapasitas intelektual periwayatnya. Sedangkan untuk penerapannya sendiri, di sini saya memilih topik mengenai celana cingkrang. Di antara fenomena menarik berkenaan dengan meme, terdapat meme hadis tentang celana cingkrang, yang sangat mudah dijumpai di media sosial. Pada kenyataannya, sudah banyak kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait fenomena meme yang bertebaran di media sosial. Sementara itu, seperti yang kita tahu, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya beliau terkait peristiwa tertentu yang beliau saksikan. Berkaitan dengan hadis ini, istilah celana cingkrang digunakan untuk menunjukkan pada pakaian yang biasanya tidak sampai menutup seluruh kaki. Misalnya hanya sampai pertengahan betis atau sedikit lebih tinggi dari mata kaki, namun tidak sampai setinggi lutut. Nah, pengertian cingkrang ini merupakan bentuk terbalik atau antonim dari istilah isbal, yang biasa dipakai dalam bahasa agama, secara sederhana merujuk pada definisi menurunkan, memanjangkan, atau membentangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Dalam berbagai media sosial, meme hadis celana cingkrang disajikan dengan beberapa tipe narasi yang berbeda-beda, antara lain, yang pertama yaitu, Muslim keren itu nggak isbal. Narasi yang kedua, ngapain malu? Mereka yang pakai sepaha aja nggak malu, nah kita cuma dinakin doang sedikit. Narasi yang ketiga yaitu, bukan apa-apa sih sob. Celana aneh kayak gini soalnya aneh ngeri aja masuk neraka. Beberapa narasi tersebut berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari, yaitu berbunyi kain yang panjangnya di bawah mata kaki, tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Dengan hadis ini ditandai bahwa tidak dapat diragukan lagi akan jarhu wa ta'dilnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah diakui kesahihannya. Adapun narasi yang lainnya yaitu, isbal tapi ngaku nggak sombong? Anda berbohong. Padahal isbal merupakan bentuk kesombongan. Narasi tersebut dari Jabir bin Sulaim, bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah isbal olehmu, karena itu tergolong kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad sahih. Adapun narasi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya menunjukkan celana dengan ujung di atas mata kaki. Semuanya memuat pesan tentang larangan isbal, dengan deskripsi dan narasi yang sedikit berbeda. Namun perlu diketahui bahwa, kalaupun di dalam beberapa hadis ada yang menyebutkan jenis pakaian tertentu, misalnya sarung, celana, dan lain-lain, itu hanya contoh yang bersifat sosiologis.
dari sebuah pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat tertentu, contohnya Arab pada waktu itu. Artinya, tidak dapat dipukul rata untuk semua wilayah di dunia. Secara kontekstual dan segi penafsiran, persoalan isbal ini melahirkan 3 pendapat di kalangan ulama, yaitu yang pertama haram, makruh, dan boleh. Dua pendapat yang terakhir yaitu makruh dan boleh merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas penganut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagi penganut madhab ini, alasan pelarangan isbal adalah kesombongan, sehingga apabila alasan pelarangan sebab sombong tersebut hilang, maka secara otomatis larangan pun hilang dalam hal isbal tersebut. Semoga pemaparan dari saya bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat memenuhi tugas Ulumul Hadis topik 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.